Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, materi untuk pertemuan kali ini masih dimensi 3. Kita melanjutkan pertemuan yang pertama. Ya, sambil mengingat kembali untuk materi di pertemuan pertama itu ada kedudukan titik, garis dan bidang. Kemudian di situ dibagi menjadi 5 poin, yaitu kedudukan titik terhadap titik, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, kemudian kedudukan garis terhadap bidang, dan yang terakhir adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Ya, untuk mengingat kembali contoh-contoh bangun ruang, di sini saya punya 5 gambar. Untuk gambar yang pertama, di situ ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, untuk penamaan bangun ruang dimulai dari alas, kemudian titiknya dinamai berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Kemudian ada 5 segi 4, yaitu T, A, B, C, D. Kemudian ada gambar tabung, dan yang terakhir adalah gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, untuk mengingat kembali, saya di sini punya sebuah kubus yang saya namakan A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk penamaannya seperti tadi ya, dimulai dari alas, kemudian titiknya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi nanti kalau ada soal yang tidak ada gambarnya tetapi ada nama kubusnya, sudah pasti gambarnya seperti ini. Ya, coba perhatikan di bagian garis FB. Untuk kedudukan titik terhadap garis kemarin dibagi menjadi 2, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Titik yang terletak pada garis FB itu adalah titik B, kemudian titik F. Kemudian titik yang terletak di luar garis FB itu adalah titik A, kemudian titik C, titik D, titik E, kemudian titik G, dan yang terakhir adalah titik H. Ini adalah contoh kedudukan titik di dalam bangun ruang, yaitu kubus. Kemudian yang selanjutnya ada kedudukan titik terhadap bidang. Ya, coba perhatikan bidang EF GH. Di situ saya tandai. Kemarin untuk kedudukan titik terhadap bidang itu dibagi menjadi 2, yaitu terletak pada bidang dan terletak di luar bidang. Ya, untuk titik yang terletak pada bidang di situ ada 4, yaitu titik E, F, G, dan H. Kemudian titik yang terletak di luar bidang itu adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ya, kita lanjutkan untuk kedudukan garis terhadap garis. Pembagiannya yaitu garis sejajar, garis berpotongan, kemudian garis bersilangan. Kita lihat contohnya. Di sini saya punya garis EF. Untuk garis EF ada beberapa garis yang sejajar dalam bangun kubus ini ya. Ya, yang pertama adalah garis GH. GH itu sejajar dengan EF. Kemudian ada garis AB, itu juga sejajar. Kemudian ada garis
DC itu juga sejajar dengan garis EF. Kemudian untuk yang berpotongan di situ ada garis EA. Perpotongannya di titik E. Kemudian ada garis FB itu berpotongan di titik F. Kemudian untuk garis yang bersilangan itu adalah garis GC karena di situ tidak memiliki titik perpotongan dengan garis EF. Dan garis yang bersilangan lainnya itu adalah garis DH. Untuk kedudukan garis terhadap bidang dibagi menjadi 3, yaitu terletak pada bidang, terletak di luar bidang, kemudian memotong atau menembus. Ya, kita perhatikan kembali bidang EFGH. Untuk garis-garis yang terletak pada bidang EFGH, contohnya yaitu garis EF, kemudian garis EH, kemudian garis GH, dan garis FG. Ya, itu adalah contoh garis yang terletak pada bidang EFGH. Kemudian yang terletak di luar bidang EFGH, contohnya adalah garis AD, kemudian garis DC, garis BC, dan garis AB. Kemudian untuk garis yang berpotongan atau menembus, untuk garis yang memotong atau menembus bidang, di situ adalah garis FB, kemudian garis GC, garis HD, dan garis EA. Kemudian yang terakhir itu adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Untuk kedudukan bidang terhadap bidang dibagi menjadi 2, yaitu bidang yang sejajar dan bidang yang berpotongan. Ya, kita perhatikan kembali di situ ada bidang EFGH. Di situ akan ada bidang lain yang sejajar, yaitu bidang ABCD. Karena kalau kita perpanjang bidang itu ke kiri maupun ke kanan, itu tidak akan berpotongan dan jaraknya selalu sama. Itu adalah contoh untuk bidang yang saling sejajar atau bidang yang sejajar. Kemudian untuk bidang yang berpotongan, salah satu contohnya di sini yaitu adalah bidang BCGF. Itu akan berpotongan di garis FG dengan bidang EFGH. Kalau kita mau menyebutkan bidang yang lain, kita bisa saja membuat contoh yaitu bidang ADHE. Itu berpotongan di garis HE dengan bidang EFGH. Seperti itu ya penjelasan untuk materi pada pagi hari ini. Silahkan dicermati, kemudian dipahami. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, untuk tugas pada pertemuan kali ini, gambarlah sebuah balok PQRS TUVW dengan ukuran bebas. Yang pertama yaitu perintahnya, gambarlah garis PR, kemudian sebutkan satu contoh garis yang sejajar, berpotongan, bersilangan. Kemudian yang kedua, arsirlah bidang PSWT, kemudian sebutkan bidang yang sejajar dan berpotongan dengan bidang PSWT. Silakan dikerjakan, kemudian difoto, bisa diupload di link yang sudah disediakan. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.